can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows. And I can feel your body shaking every single touch. That's just how it goes. That's just how it goes. Karya-karya yang Mani Kebu kayaknya enggak sebanyak yang lekra, orang-orang lekra. Oh iya. Jadi si Bang cerita, jadi ada satu lukisan, pameran lukisan. Si Thor tuh datang bawa pistol di pinggang. Si Thor Tumurang Di sini. Oh iya? Peristiwa itu, iya. Makanya kalau bisa tanya Bang Budi, ada beberapa catatan dia. Termasuk Pramudia juga di sini pernah? Enggak kayaknya. Pramudia enggak ya? Jadi itu loh, di kan ada kantornya di Lekra di mana jalan. Oh iya, dia lekra soalnya. Ini di Mani Kebu. Ini Kebu ya. Kelihatannya ya. Itu menarik soalnya. Atas Sayang banget kalau nggak ada bikin catatan tim. pergulatan pikiran orang-orang Mani Mungkin Kebu di itu. Perpustakaan Nasional di museum sekarang di sini ya, di Salemba. Enggak kan, maksudnya kayak dokumentasi mereka rapat-rapat gitu kan, itu menarik ya, gitu di Balai Budaya gitu. Kan nggak banyak yang tahu tuh peristiwa itu. Zaman itu juga nyari kamera juga susah. Ada di filmnya Apa Yang Kau Cari Pak Lupi, itu settingnya di sini. Di Balai Budaya sini. Apa yang kau cari Pak Lupi? Iya. Asal ada Pak Faal, ya apa Abi Yasin, terus di perpustakaan. Perpustakaan Nasional kan sekarang di depan Monas. Soalnya Pak, ini Pak, Balai Budaya sangat penting Pak untuk memahami kenapa seni rupa Indonesia sekarang kayak gini bentuknya, arahnya. Kan dari sini awal-awal gitu. Dan ini terkait sama kompleks kebudayaan. Ini gedung terbaik di seluruh Iya, Indonesia. makanya tanpa memahami Balai Budaya itu tadi ada missing link. Jadi kita tahu udah masuk ke era yang mana, loh ini Balai Budaya ini kita nggak paham nih. Ketika pertama kali tim mau dibangun itu, nah itu para seniman zaman itu kumpulnya di sini Balai Budaya. Dari Balai Budaya mereka menghadap ke Ali Sadikin untuk minta Taman Ismail Marzuki itu. Karena ini kan kota metropolitan, jadi kok nggak punya gedung kesenian. Sama Bang Ali dikasih tim itu. Nah, yang payah itu kan ketika dikasih tim, Balai Budaya ditinggal gitu loh. Seharusnya kan tidak itu loh. Ditinggal. Mana Patrisnonya ngurus di sana kan? Ya, ditinggal di sini. Tinggal Pak Nasar aja yang setia menunggu gitu ya. Yang setia menunggu dan Terus habis itu lahir Kalnas. tidak ada yang aku sampaikan kemarin ya, kamu beberapa Pak Nunus. Jadi sebetulnya sebelum tim itu memang dari tahun 50-an itu sudah dipikirkan tentang Grand Plan itu kan, Undang-Undang Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, dan kemudian lembaga masyarakatnya. Nah itu kemudian lembaga kebudayaan, dan yang jadi penting adalah BMKM. Nah kehadiran BMKM tapi selanjutnya kemudian muncullah ketegangan yang tinggi antara lembaga kebudayaan masyarakat, dalam ini Lekra dan Les Bumi dan Mani Kebu. Ada lagi satu lagi tuh. Nah, LKN. Iya, LKN. Nah, kemudian itu menjadi apa ya? Demikian keras pertarungan itu, ya kemudian muncullah tim itu di belakangnya adalah Amerika. Oh iya, Amerika untuk menandingi kekuatan Lekra waktu itu. Jadi peristiwanya demikian. Kemudian kalau tidak ada pertarungan dasar itu mungkin tidak ada Dewan Kesenian, tapi justru muncul malah BMKM-nya tadi. Jadi Dewan Kesenian Jakarta itu memang ide dari kawan-kawan Mani Kebu tadi ya. Jadi kepikiran sudah Dewan Kesenian, kalau aku baca ini ya, baca Maskur dan seterusnya, itu kan baru pulang dari Amerika tuh. Itu sih peristiwa itu yang sebetulnya. Tetapi karena di sana proyek yang luar biasa, maka ini jadi tadi Pak Nagra bilang agak kemudian terbengkalai. Karena memang Pak, soal BMKM pun itu jarang dibicarakan dalam narasi sejarah seni rupa Indonesia. BMKN gitu. Saya pun baru dengar nama BMKN di tulisannya Pak Nunus. Gitu. Iya. Ketika dia bahas musyawarah. Iya. Nah itu kan padahal itu penting sekali nih gitu BMKN ini.
Itu harus diteliti, harus diteliti kemudian dominasi negara atas lembaga masyarakat. Dalam ini kan Lekra kan sangat kuat. Nah ini kan jadi musuh yang auzubillah min dzalik itu kan, komunis ini gitu loh. Jadi ini kemudian yang itu juga menjelaskan kenapa banyak lembaga masyarakat itu nggak berdaya dibanding birokrasi. Karena dulunya seimbang menurutku ya, tapi gara-gara ini kemudian di daerah-daerah jadi apa ya, birokrasi jauh lebih, padahal birokrasi itu sebetulnya pelayan publik kan sebetulnya ya, kayak gitu. Ini yang kalau narasi dari Lekra ya Pak, itu ada yang tahu kan Lekra yang tidak membakar buku, itu juga menarik kalau mau bahas tentang Lekra secara komprehensif ya. Nah, yang belum ada sebetulnya aku nggak tahu ya, aku belum pernah baca tentang si buku pembahasan secara komprehensif. Karena kalau Lekra itu ada bukunya tuh, dan itu based on research. Nah itu yang Lekra tidak membakar buku. Baca aja deh, itu semua tentang Lekra tuh kita bisa paham dari situ, dari buku itu. Plus waktu itu juga Aidit juga produktif menulis buku. Nah ya kan? Lekra itu demikian dasar, puisinya Aidit tidak diterima sama Lekra sendiri. Jadi luar biasa. Dan dia bukan di sini, dia tuh di Menteng juga, jalan Ciapa gitu ya. Itu ya, itu. Saya masih ingat ya, waktu itu dia teater tertutup Taman Ismail. Terus itu ya Pak, ada Mas Puye Setiagraw itu ya penulis, dia buku sih, aku ada di situ, dia tunjuk itu sih siapa Pak. Ini orang kalau PKI menang, ini orang ini bunuh kita semua katanya. Itu di diskusi terbuka ya, tertutup ya. Sama aku juga kaget. Jadi terakhir Reni Sradu di depanku mengikat langsung coba putih. Oh iya. Jadi memang permusuhan senior-senior kita pada waktu itu mendarah daging memang dalam sekali. Iya, dalam sekali. Tapi kan sekarang kita tahu kita tahu bahwa ternyata kan memang ya tadi memandang kembali PKI kan jadi sekarang agak berbeda. Betul. Dulu itu Soekarno mengatakan akan membangun poros Jakarta Peking Moskow. Maka mengolah 65 hancur semuanya. Tapi sekarang Prabowo membangun Jakarta Peking Moskow lewat BRICS, nggak ada masalah gitu. Jadi konteksnya sudah sangat-sangat berbeda. Tapi waktu itu kalau nggak ada pertentangan itu nggak ada tim. Setuju. Tim itu overall kok, masih air di belakang. Tim itu. Itu, nah konteks itulah yang harus dipahami mengenai. Tapi yang nasionalis ya ini. Kalau ini wilayah bebas sekali. Nah sekarang masalahnya sebetulnya yang bisa dulu tim menurutku ya, mulai dari perdebatan sama si Pane takdir itu, satunya soal universalitas, satunya soal kontekstual kan, walaupun Pane masuknya dari timur kan, ya kan, tapi nah kemudian muncullah perdebatan. Ya itu kan yang polemik kan? Ya polemik. Ya, Green Libel itu kan? Iya. Tapi itu yang aku pikir yang kita diskusikan karena sejarah Indonesia itu dimulai start dari 45. Padahal sebetulnya kalau kebudayaan ya Nusantara sebetulnya ya ini jadi sebetulnya kalau dibilang tuh Pak, itu Pak yang bisa diusahakan oleh Balai Budaya sekarang untuk mengaktifasi lagi ingatan kita ya tentang posisi Balai Budaya gitu ya kan. Jadi kan supaya orang generasi sekarang nggak paham sama sekali Pak ya, Balai Budaya ini apa sih gitu. Nah ingatan-ingatan itu bisa kita aktifasi kembali, tapi dalam konteks yang ya kita cari gali data sebanyak-banyaknya supaya benar-benar bisa proporsional nih gitu posisi Balai Budaya itu seperti apa dulunya gitu kan, dan kenapa dia menjadi penting dalam kesejarahan seni rupa, bukan seni rupa doang ya, seni budaya juga ya masuk gitu di Indonesia, karena dia bukan cuma sekedar ruang gitu ya kan. Nah itu yang paling penting yang harus dimaknai, bahwa Balai Budaya itu bukan cuma ruang fisik nih gitu, dialektika yang pernah terjadi di dalamnya, tegangan-tegangannya gitu ya, itu yang jauh lebih penting kan. Itu sayang sekali kalau itu tidak dibahas. Saya kira salah satu peninggalan yang berharga di Balai Budaya adalah Horizon juga iya, karena sulit sekali membangun majalah jurnal sastra kayak gitu itu sangat itu juga sebenarnya begini. Ini kan dulu memang
gedung ini kan tempat seni lukis. Iya. Ya. Tapi kemudian Horizon itu menyewa. Dia menyewa ya. Dia menyewa. Oke. Di sini almarhum Hardi ini jadi face up. Ya, beneran. Jadi layout Horizon. Oh gitu. Di situ. Mas Bambang Bujono juga. Iya, bambu ya. Bambu terus ganti Hardi. Awalnya bambu dulu kan. Ya. Jadi Mas Gunawan kesini, terus dia lihat bambu, orangnya setia, orangnya apa ya. Udah, kamu ke Tempo aja gitu. Oh, dari situ terus ditarik Tempo. Terus Hardi ada di sini. Saya waktu itu mata kuliah seminar, saya ngambil penelitian saya mengenai NASA dia di sini, jadi saya tidur di sini dan seterusnya. Di situ yang sering saya malam-malam ketemu Marakarma di sini, terus Pak Hartopo lagi pameran udara di sini. Ini memang tempatnya, dan kemudian memang kelompok 11 dari ITB 11 ya, yang laboratorium barat itu ya di sini. Iya. Yang menarik sebenarnya Avandi. Iya. Avandi itu sering kali ya pameran di sini, dan Tapi belum ada soalnya. dia bikin kamar ya. Bikin bilik. Dia bikin bilik. Keluarganya nginep ya. Ya, keluarganya nginep di situ. Jadi kita kalau ngobrol itu dari bilik yang segini. Iya. Nah, kita ngobrol di situ gitu sama Pak Avandi sama apa. Nah, itu kan menarik kalau apa akan kembali. Iya. Tapi untuk diulangi kembali seniman sekarang tidur itu ya tidak bisa Iya. gitu, sudah nggak cocok situasinya apa. Ya, memang Pak Hartopo juga tidur sini. Iya. Dia bawa feather. Saya tidur di kertas karena dikasih koran sama Pak Nasar kan, kamu tidur pakai koran, ada ya, anjir ini siapa pakai. Tapi panas kan, waktu itu kan nggak ada AC dan seterusnya. Iya. Jam 2 malam ya dingin aja, enak aja. Tapi saya pikir tidak ada tempat yang tidak enak untuk seniman. Di mana aja enaknya. Iya. I can feel your heart racing, 'cause everybody knows, yeah, everybody knows.